Bersyukurlah jamaah haji yang bisa berangkat haji pada 2023 saat haji kembali normal. Namun, catat dan penting, perhatikan 9 tantangan yang akan dihadapi jamaah haji Indonesia. Yuk, subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih bersemangat berkarya. Syukron, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Spirit Haji Mabrur, info haji terbaru. Ibadah haji sungguh penuh tantangan. Jamaah haji reguler Indonesia harus bersabar menunggu lama untuk berangkat ke Tanah Suci dan membayar pelunasan biaya di tanah air. Sementara di Tanah Suci, jamaah haji akan diuji dengan berbagai tantangan. Inilah potret singkat 9 tantangan jamaah haji pada 2023 menurut Spirit Haji Mabrur berdasar pengamatan dan pengalaman menjadi pengawas haji selama 6 tahun. Pertama, naiknya biaya perjalanan ibadah haji PIPih 2023 yang mencapai hampir 50 juta rupiah per jamaah. Hingga hari ini, jamaah masih menunggu info jemaah yang berhak berangkat dan kapan waktu pelunasan biaya haji. Khususnya jamaah daftar tunggu tahun 2023 yang menyiapkan uang pelunasan sekitar 23,5 juta rupiah per jamaah. Kedua, berkurangnya biaya hidup living cost dari 1.500 real pada 2022 dan tahun-tahun sebelumnya menjadi 750 Saudi real atau sekitar 3,1 juta rupiah pada 2023. Meski jamaah haji sudah mendapat pelayanan selama di Arab Saudi, jamaah harus menyiapkan uang saku tambahan untuk membayar dam dan kebutuhan lainnya. Ketiga, pada 2023 haji kembali normal dengan jumlah jamaah mencapai 2,5 juta orang dari seluruh dunia. Dari 221.000 kuota jamaah haji Indonesia, 203.320 kuota haji reguler, dan 17.680 kuota haji khusus. Jumlah jamaah banyak, kompleksitas masalah tinggi, dan menjadi tantangan bagi penyelenggara dan petugas, termasuk potensi risiko. Keempat, tahun ini sudah tidak ada pembatasan usia jamaah haji. Ada 64.000 jamaah lanjut usia, jamaah usia 65 tahun ke atas atau yang masuk kategori lansia bisa berangkat pada 2023. Sebagian jamaah dalam kloter, rombongan, dan regu akan banyak jamaah lansia, termasuk jamaah dengan kursi roda. Karena itu perlu ada solidaritas antar jamaah haji untuk saling membantu. Kelima, banyaknya jamaah haji tentu akan berpengaruh terhadap kualitas dan kelancaran pelayanan akomodasi, transportasi, konsumsi, bimbingan ibadah, dan tempat ibadah di Makkah, Madinah, dan Ar-Musna, Arafah, Musdalifah, Mina.
Keenam, terjadi kepadatan saat jamaah haji, tawaf, sa'i, serta ibadah di Masjidil Haram, melempar jumroh di Mina, dan mabit di Musdalifah. Apalagi jamaah haji kini tidak bebas setiap saat tawaf di Masjidil Haram dan pergi ke Raudhah di Masjid Nabawi. Ketujuh, perlindungan dan keamanan jamaah lampu kuning. Karena akan banyak jamaah yang tersesat dan terlepas dari rombongan dalam kondisi belum menuntaskan rukun haji, seperti saat tawaf. Ada saja kasus jamaah yang hilang dan menjadi korban kriminal seperti pencurian atau penipuan. Kedelapan, kepadatan di Mina dengan kapasitas terbatas. Apalagi seandainya Indonesia mendapat kuota tambahan 10.000 jamaah. Selain tempat berdesakan, masalah pelik di Arafah dan Mina adalah antrean jamaah di toilet memanjang. Karena ada saja jamaah yang mencuci di toilet saat di Mina. Kesembilan, kesehatan. Karena banyak jamaah haji Indonesia tergolong berisiko tinggi atau risti yang akan mencuat penyakitnya menghadapi cuaca yang sangat terik saat puncak haji, serta kelelahan akibat ibadah yang menguras fisik. Sementara jamaah kurang memperhatikan asupan makanan dan tidak menjaga kesehatan. Nah, Direktur Bina Haji Kemenak Arsad Hidayat mengingatkan para petugas untuk menyiapkan dirinya agar dapat memberikan layanan maksimal kepada para jamaah haji. Saya minta semua petugas peduli terhadap jamaah, terutama ketua kloter atau semua harus rutin mengecek jamaah, tegas Arsad. Menurut Arsad, tantangan yang dihadapi petugas diantaranya harus mempertahankan indeks kepuasan jamaah haji Indonesia pada 2022 yang mencapai angka 90. Tantangan petugas yang lain menghadapi jamaah yang semakin kritis, termasuk mengirim segala informasi dan menyebarluaskan melalui media sosial. Selain pelayanan, terpenting bagi jamaah adalah perlindungan keamanan. Harapannya semoga penyelenggaraan ibadah haji pada 2023 berjalan lancar. Jamaah haji dapat menuntaskan semua prosesi ibadah haji dengan baik, selamat, dan kembali ke tanah air menjadi haji mabrur. Jamaah dan petugas haji saling bekerja sama dalam menghadapi tantangan yang ada untuk memberikan kepuasan layanan pada jamaah haji Indonesia.